Apa sih pengertian pasar dan bagaimana strukturnya? Sebelum menjawab pertanyaan ini, kami harap teman-teman mau memberikan sedikit perhatiannya untuk menonton video ini. Pasar adalah tempat pertemuan pembeli dan penjual sebagai proses yang membentuk harga yang disepakati. Namun sebelumnya telah terjadi tawar-menawar antara pembeli dan penjual. Lalu bagaimana sih struktur pasar? Struktur pasar adalah keadaan pasar yang memberikan petunjuk tentang aspek-aspek yang memiliki pengaruh penting terhadap perilaku usaha dan kinerja pasar. Antara lain, jumlah penjual dan pembeli, hambatan masuk dan keluar pasar, keragaman produk, sistem distribusi, dan penguasaan pangsa pasar. Lalu struktur pasar mana yang paling ideal? Nah, pasar persaingan sempurna merupakan struktur pasar yang paling ideal karena dianggap sistem pasar ini adalah struktur pasar yang akan menjamin terwujudnya kegiatan produksi barang atau jasa yang tinggi, optimal efisiensinya. Adapun beberapa ciri-ciri pasar persaingan sempurna sebagai berikut. A. Jumlah penjual dan pembeli sebanyak. Jumlah penjual dan membeli barang sangat banyak, sehingga masing-masing penjual maupun membeli tidak dapat mempengaruhi harga pasar, karena jumlah barang yang diproduksi oleh perusahaan hanya merupakan bagian yang sangat kecil dari seluruh penjualan barang di pasar. B. Produk yang homogen. Yang dimaksud dengan produk homogen ialah produk yang diperjualbelikan hanya satu jenis saja. Maksud dari satu jenis ini adalah tidak terdapat perbedaan yang nyata dari barang yang diperjualbelikan antara perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lainnya. C. Penyebaran informasi yang sempurna. Penjual dan pembeli mempunyai pengetahuan yang sangat luas tentang pasar. Mereka sangat mengetahui tentang harga yang berlaku di pasar, sehingga di antara mereka tidak dapat melakukan spekulasi atau menjual barang dengan harga yang lebih rendah ataupun lebih tinggi dari harga yang berlaku di pasar. D. Penjual dan pembeli menerima harga. Konsekuensi dari banyaknya penjual dan pembeli dalam pasar, maka baik penjual maupun pembeli tidak dapat mempengaruhi harga pasar. Jadi penjual dan pembeli hanya dapat menyesuaikan diri dengan harga pasar yang ada atau menerima harga pasar. Oke, bebas keluar masuk pasar. Dalam pasar persaingan sempurna, masing-masing penjual dan pembeli bebas untuk melakukan atau tidak melakukan aktivitas jual beli. Apabila seorang penjual tidak dalam melakukan aktivitas jual beli, tidak akan mengakibatkan naiknya harga produk di pasar. Karena jumlah produk yang dijual oleh penjual tersebut relatif sangat kecil dibandingkan jumlah produk yang diperjualbelikan. Analisis jangka pendek, maksimalisasi keuntungan perusahaan yang ada di pasar persaingan sempurna dapat ditunjukkan dengan yang pertama yaitu membandingkan hasil penjualan total dengan biaya total. Maksudnya di sini dengan cara ini keuntungan maksimal dapat tercapai apabila perbedaan nilai antara penjualan total dengan biaya total yang paling maksimum. Artinya pencapaian keuntungan maksimum adalah sama dengan cara ini dapat dirumuskan keuntungan sama dengan hasil penjualan total dikurangi dengan biaya produksi total. Nah, yang kedua yaitu menunjukkan keadaan di mana hasil penjualan marginal sama dengan biaya marginal. Maksudnya di sini maksimalisasi laba dengan cara ini dilihat dari kondisi di mana biaya marginal atau MC itu sama dengan keuntungan marginal atau MR, ataupun MR sama dengan MC. Nah, jika perusahaan dari data yang dipunyainya berada dalam kondisi MR besar dari MC, maka yang dilakukan adalah menambah produksi untuk meningkatkan keuntungan. Sebaliknya, jika MC besar dari MR, maka tambahan produksi malah mengurangi keuntungan, sehingga para perusahaan cenderung mengurangi produksi. Artinya, kondisi yang paling menguntungkan itu adalah MR sama dengan MC atau MC sama dengan MR. Nah, untuk kondisi ini, keuntungan dirumuskan dengan tambahan untung sama dengan tambahan penjualan total dikurangi dengan biaya tambahan. Pasar monopoli adalah suatu bentuk pasar di mana hanya terdapat satu perusahaan saja yang menjual barang atau jasa di pasar, serta barang atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut tidak memiliki barang pengganti yang dekat. Pada saat sekarang, perusahaan yang 100% bersifat monopoli jarang ditemui. Mungkin hanya beberapa komoditi jasa seperti telepon, gas, air, dan listrik yang benar-benar dikuasai oleh penjual tunggal, atau di Indonesia dipegang oleh perusahaan pemerintah. Berikut ini beberapa ciri pasar monopoli. 1. Hanya ada satu penjual. Karena hanya ada satu penjual, maka pembeli tidak mempunyai pilihan lain. Dalam hal ini, pembeli hanya menerima syarat-syarat jual beli yang ditentukan penjual. 2. Tidak ada substitusi produk yang mirip. Misalnya, aliran listrik. Aliran listrik tidak mempunyai pengganti dari barang lain.
Ada barang pengganti tetapi sifatnya berbeda. Misalnya lampu minyak. Lampu minyak tidak dapat menggantikan fungsi aliran listrik untuk menyalakan TV, setrika, dan sebagainya. 3. Terdapat hambatan untuk masuk ke pasar. Hambatan ini bisa berbentuk undang-undang, memerlukan teknologi yang canggih, dan memerlukan modal yang sangat besar. 4. Sebagai penentu harga. Dengan mengendalikan tingkat produksi dan volume produk yang ditawarkan, perusahaan monopoli dapat menentukan harga yang dikehendaki. Ada pun beberapa faktor yang dapat menyebabkan timbulnya bentuk pasar monopoli, antara lain yang pertama yaitu keuntungan biaya absolut yang dinikmati perusahaan. Yang kedua, kepemilikan sumber daya tertentu yang tidak dimiliki perusahaan lain. Dan yang ketiga yaitu skala ekonomis, dan yang keempat ataupun yang terakhir yaitu peraturan pemerintah melalui undang-undang yang memberikan hak monopoli kepada perusahaan tersebut.